Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! 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 Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Saya istiqomah. Saya justru sekarang lagi memikirkan dengan keras bagaimana kalau dipilih itu, karena tugasnya sangat berat. Nama Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno kembali muncul sebagai dua nama teratas calon wakil presiden berdasarkan survei elektabilitas Sandi dan RK justru terus melorot sejak Januari lalu. Harapan Caimin untuk menjadi kandidat terkuat pendamping Prabowo kini semakin kuat dibayang-bayangi kemunculan putra presiden Gibran Rakabuming Raka. Sosok Gibran yang tiba-tiba bak magnet baru di peta Pilpres 2024 ini diibaratkan sebagai purnama politik. Kenapa saya bilang purnama politik Gibran? Karena sosok ini amat menarik dan susah dijelaskan secara teori. Saya melihat pejabat tinggi itu seperti menjadi kepala dinasnya Mas Gibran. Datang bergantian ke Solo, tidak pernah misalnya event ke Bandung yang dekat gitu. Jadi ke Solo itu ngantri. Bahkan bukan hanya pejabat tinggi, bahkan rektor pun datang menawarkan bantuan. Nah ini kekuatan real machtfaktoren. Real kekuatan politik nyata. Saya bilang purnama politik karena saya menganggap Gibran ini bukan matahari. Gibran ini adalah bulan. Kekuatan politiknya terpantur dari sumber lain. Kabar buruk untuk Prabowo, kena bumerang giliran ada yang gugat usia maksimal Capres 70 tahun. Kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tambahan terkait dengan batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga kami berharap kepada Mahkamah Konstitusi terhadap proses persyaratan calon presiden terkait dengan usia itu ada batasan maksimalnya nanti berapa. Kalau kami mengajukan untuk batas usia itu 70 tahun. Para pemohon beserta kuasa hukum yang bergabung dalam Aliansi 98 pengacara pengawal demokrasi dan HAM memiliki semangat juang untuk memastikan negara hadir dan memberikan jaminan pertama, hak konstitusional warga negara Indonesia untuk memiliki presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki rekam jejak pelanggaran HAM dan tindakan yang kontra demokrasi serta tindakan pidana berat lainnya. Harus negara yang artinya melalui Mahkamah Konstitusi. Dari sini siapa yang tidak kaget ya? Tiba-tiba di sini ada yang menggugat, yaitu 98 avokat minta usia capres atau cawapres maksimal 70 tahun. Nah ini kemungkinan Pak Prabowo Subianto pasti akan kaget. Karena apa? Karena pasti tidak akan bisa menjadi capres dan kalau seandainya gugatan ke MK ini dikabulkan. Karena usia Pak Prabowo saat ini juga berada di 71 tahun. Ya, kontestasi politik semakin lama semakin memanas. Kadang-kadang penuh dengan drama yang tensinya panas. Ini terkait dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu tentang batas minimal usia capres dan cawapres yang mau diturunkan menjadi minimal 35 tahun. Asik. Tapi sekarang ada tandingannya. Kalau ada usia minimal, maka ada gugatan usia maksimal.
Sebanyak 98 pengacara sudah mengajukan gugatan undang-undang pemilu ke MK supaya syarat usia capres-cawapres diubah dari tidak terbatas diubah menjadi maksimal 70 tahun. Sebanyak 98 pengacara bernaung dalam wadah Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM. Gugatan itu didaftarkan ke MK kemarin. Ya, dari calon presiden dan calon wakil presiden yang punya rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat, orang yang terlibat dan atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis di tahun 1998, orang yang terlibat dan atau pelaku penghilangan orang secara paksa, orang yang terlibat dan atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi serta tindak pidana berat lainnya. Kata salah satu dari mereka, alasan mereka adalah ada perbandingan, misalnya usia maksimal hakim konstitusi, ketua MA, wakil ketua MA, hakim agung maksimal 70 tahun, anggota komisi yudisial maksimal 68 tahun, ketua dan anggota BPK maksimal 67 tahun. Kita semua bisa menebak kemana arahnya. Dari ketiga capres sekarang, cuman Prabowo yang usianya paling tua, sudah 72 tahun. Kalau syarat usia maksimal ini goal, Prabowo entah bagaimana nasibnya, benar-benar kacau. Kalau ada yang bilang ini bermuatan politis, ya bisa jadi, tapi kita balik lagi, gugatan usia minimal capres dan cawapres, bukankah itu juga bermuatan politis? Di satu sisi ada kubu Gerindra yang ikut menggugat. Jadi bukankah ada tujuan politis karena isu Gibran mau dipasangkan dengan Prabowo? Jadi ini adalah bagian dari drama politik. Siapa yang menabur angin, dia yang menuai badai. Kalau ada yang menggugat usia minimal, maka jangan heran bakal ada yang menggugat usia maksimal. Kubu Prabowo jadi pusing sendiri kan? Tapi banyak juga loh yang mendukung usia maksimal capres 70 tahun dengan alasan pemimpin jangan terlalu tua. Bahkan ada yang menyarankan aturan larangan nyapres bagi yang sudah pernah 3 kali ikut pemilu tapi kalah. Tapi kita nikmatin aja drama ini sambil makan popcorn. Saya masih belum tahu mau dibawa kemana arahnya. PSI adalah salah satu parpol yang melayangkan gugatan terkait syarat minimal usia capres dan cawapres di Undang-Undang Pemilu. PSI nggak setuju dengan syarat batas usia minimal berusia 40 tahun. Salah satu alasannya adalah karena di Undang-Undang Pemilu tahun 2003 dan 2008 usia minimal hanya 35 tahun. Alasan lainnya adalah karena ada 21,2 juta hak konstitusional anak muda Indonesia rentang usia 35 sampai 39 tahun terhalang menjadi capres dan cawapres. Denny Indrayana menilai gugatan uji material dari PSI ini harus dilawan. Gugatan itu sangat salah secara konstitusi, apalagi ada rumor mengenai isu Gibran akan didukung menjadi cawapres jika gugatan itu dikabulkan. Secara teks dan konteks konstitusionalisme, kalau ditanya apakah salah ikhtiar mengubah syarat umur capres cawapres lewat putusan MK itu, jawaban saya dengan tegas dan lantang adalah sangat salah dan harus dilawan, kata Denny. Menurut dia, PSI bukan memperjuangkan hukum atau hak anak muda, tapi ada intrik politik agar Gibran bisa ikut Pilpres 2024. Gibran tepat berusia 35 tahun saat Pilpres 2024 dimulai. Denny juga menuduh PSI bukan parpol yang independen karena selalu sejalan dengan kepentingan politik pribadi Jokowi. Kenapa hanya seorang PSI dan mengaitkan ini dengan Gibran? Selain PSI, Partai Garuda juga mengajukan gugatan yang sama. Partai Garuda dipimpin oleh Ahmad Ridho Sabana, adiknya mantan Wagub DKI Ahmad Riza Patria dari Gerindra. Selain itu ada juga 5 kepala daerah yang ikut menggugat. Salah satunya adalah Wali Kota Bukit Tinggi dari Gerindra. PSI nggak diuntungkan dalam hal ini. PSI nggak bisa mencalonkan kadernya kalaupun gugatan ini lolos. PDIP nggak diuntungkan juga karena sudah mencalonkan Ganjar. Kalau Gerindra kurang tahu sih ya, bisa saja mereka punya plan mau pasangkan Prabowo dengan Ganjar. Tapi kalaupun tidak, Gerindra juga pasti calonkan Prabowo. Statement Denny cenderung berat sebelah menyerang PSI dan hanya membahas dari sisi Gibran, padahal yang menggugat berasal dari pihak lain juga. Jelas-jelas dia ambil angle ini karena mau mendowngrade Jokowi supaya kelihatan jelek di mata publik. Narasi yang dipakai adalah dinasti politik yang sudah usang. Siapapun tahu Denny ini sedang cari sensasi supaya bisa nyalek. Saat Jokowi di Australia, dia malah demo sendirian di kota lain seolah sedang stres. Tiap hari framing pemerintah tapi nggak berhasil juga. Dan soal Prabowo, setelah Prabowo didukung oleh beberapa partai, dia sudah mempertontonkan tabiat aslinya.
Dan sudah tidak ada yang bisa berkelit lagi bahwa dia adalah orang yang begitu ingin berkuasa dan hasratnya sangat tinggi. Bahkan ketika Jokowi susah-susah untuk membangun citranya Prabowo dengan memberikan dia ruang untuk menjabat di Kementerian Pertahanan agar berubah, ternyata orang tua satu ini tidak pernah berubah. Semakin lama semakin kelihatan bahwa yang namanya tabiatnya itu adalah ingin berkuasa saja tanpa ingin melayani, apalagi dia memegang map kuning sebagai tanda deklarasi dari Golkar yang merupakan bagian integral dari Orde Baru. Kemudian dia berpidato politik dan memberikan kesan kepada rakyat bahwa dia adalah orang yang haus dan bernafsu dan mungkin akan menghalalkan segala cara agar tidak hat-trick. Hat-trick jadi pecundang maksudnya. Prabowo bahkan dengan berani-beraninya mengatakan bahwa dia meminta izin kepada rakyat untuk berkuasa. Sungguh pemilihan diksi dan kalimat yang begitu berbahaya dan memang mempertontonkan sikap aslinya yang sudah tidak tahan untuk berpura-pura mendukung Presiden Joko Widodo selama ini. Kelihatan banget orangnya begitu bernafsu dan sudah tua, nggak pernah berubah. Prabowo yang dulu dan sekarang memang nggak pernah berubah, yakni beringas dan kelihatan nafsu banget kalau mau berkuasa. Dan ini sudah menjadi tanda-tanda bahwa negara Indonesia akan hancur dan nggak bisa bertahan dalam waktu yang lama jika dipimpin oleh Prabowo Subianto. Maka satu-satunya jalan untuk memenangkan negara ini adalah dengan cara mendukung Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Karena kalau Prabowo yang berkuasa, kita melihat adanya hari depan yang suram. Apalagi dia sering berkata bahwa tahun 2030 Indonesia bakalan bubar katanya. Dan dia mungkin saja dengan segenap cara melakukan hal-hal untuk membuat Indonesia bubar. Seperti dia katakan yang katanya mengutip buku novel nggak jelas fiksi itu. Ya, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Indonesia adalah mencoblos Ganjar Pranowo. Kita harus memperjuangkan Ganjar Pranowo sebagai sosok yang memimpin negara ini. Mungkin dia banyak kekurangan, tapi dia tidak beringas dan bengis, apalagi sampai menyengsarakan rakyat seperti yang dilakukan oleh yang sudah-sudah di tahun 1998 dengan cara menculik para aktivis yang ingin merdeka dari penjajahan Orde Baru. Cara melepaskan Indonesia dari orang yang berniat untuk berkuasa dan menghalalkan segala cara untuk menang adalah mendukung Ganjar Pranowo dan rakyat Indonesia harus bergerak seluruhnya. Bagi mereka yang masih golongan putih, silakan pilih dan coblos yang berambut putih. Kau masuk tidaknya, masih ada golongan yakni golongan rambut putih. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.